Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena sehat itu mahal harganya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran ya, dari buku ISPS Matematika untuk kelas 6 ya. Sebelum kita ke latihan, jadi akan sedikit saya jelaskan tentang keliling lingkaran ya. Demikian juga di sini ada tugas, ada kuis yang harus kita kerjakan, nanti sekalian akan kita bahas. Oke ya, keliling lingkaran. Nah, jadi kita bisa memperhatikan ya, benda-benda yang berbentuk lingkaran ya, benda-benda yang berbentuk lingkaran atau berbentuk bidang lingkaran seperti berikut ini ya. Oke, di sini kita lihat ada roda sepeda motor. Roda sepeda motor, kemudian ada permukaan meja, ini juga berbentuk lingkaran ya. Kemudian ini ada jam dinding. Jam dinding ini juga berbentuk lingkaran. Kemudian ada gelang. Gelang itu juga bentuknya lingkaran. Gelang, kemudian cincin itu juga berbentuk lingkaran ya. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran ya. Ada titik pusat, kemudian ada jari-jari lingkaran, dan juga ada diameter lingkaran. Nah, ini kita fokuskan ke keliling lingkaran. Ini kaitannya adalah jari-jari dan diameter ya. Oke, jadi lingkaran itu memiliki panjang jari-jari R dan panjang diameter ya D ya, biasanya disingkat dengan R dan juga D. R itu untuk jari-jari, D itu untuk diameter atau garis tengah. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran ya. Jadi yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran ya. Kalau digambarkan ini, kita lihat ada contoh soal di sini yang namanya jari-jari itu dari titik pusat ini sampai ke titik yang ada pada lingkaran. Ini namanya adalah jari-jari ya. Dari sini ke sini namanya jari-jari, dari titik pusat sampai tepi namanya jari-jari. Nah, kalau diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lah. Dari sini ke sini ini namanya diameter. Jadi garis lurus yang menghubungkan dua titik dan melalui titik pusat itu namanya diameter ya. Di sini penjelasannya di sini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Kemudian untuk menentukan keliling lingkaran itu dapat dibuat sebuah rumus ya. K itu sama dengan Pi kali D ya. Ini bacanya adalah Pi ya. Pi dikalikan D, atau K sama dengan 2 dikalikan Pi dikalikan R. Kenapa ada 2? Kalau yang ini tidak ada karena panjang dari diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jarinya. Kalau kita lihat di sini ya, diameternya ke sini. Nah, kalau jari-jarinya cuma separuhnya aja, maka panjang diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jarinya ya. Jadi kalau ini 14, maka diameternya 14 kali 2, karena di sini 14, dari titik pusat sampai tepi ini juga 14, maka diameternya adalah 28, kemudian jari-jarinya adalah 14. Oke ya, di situ. Ini keterangannya. K itu adalah keliling lingkaran. Kemudian R itu adalah jari-jari ya, kelemahan R. Kemudian ada D itu adalah panjang diameter, di mana D itu sama dengan 2 kali R atau 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Sedangkan Pi itu adalah nilainya 22/7 atau 3,14. Jadi kalau jari-jarinya itu kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya adalah 22/7. Tetapi kalau jari-jarinya itu tidak merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya adalah 3,14 ya. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Ada contoh soal untuk menentukan keliling lingkaran.
Jadi ini gambar tadi ya. Ada gambar sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 14 cm. Ditanyakan berapakah keliling lingkaran tersebut. Nah, untuk mencari keliling lingkaran tadi rumusnya adalah keliling itu sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan dengan jari-jari ya. Maka 2 dikalikan, karena di sini jari-jarinya adalah 14 itu termasuk lipatan 7 atau bisa kita bagi dengan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Jadi 2 dikalikan 22/7 dikalikan dengan 14 ya. Oke. Ini bisa kita sederhanakan ya. 7 sama 14 ini dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapatnya 2. Maka tinggal kita kalikan 2 dikalikan 22 dikalikan dengan 2 ya. 2 kali 22 kali 2 hasilnya adalah 88. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Nih, keliling lingkaran ini adalah 88 cm. Selanjutnya di sini ada contoh lagi, keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut ya, jika pi-nya adalah 3,14 ya. Jadi ini yang diketahui adalah kelilingnya, ditanyakan diameter lingkaran ya. Rumusnya masih sama. Jadi keliling itu sama dengan pi dikalikan diameter, karena yang ditanyakan diameter ya. Maka kita gunakan rumus keliling sama dengan pi dikalikan diameter. Oke. Kelilingnya sama dengan 62,8. 62,8 sama dengan pi-nya 3,14 dikalikan diameter. Maka untuk mencari diameter berarti keliling dibagi dengan pi ya, 62,8 dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 20 cm. Jadi panjang diameternya adalah 20 cm lah. Ini untuk menentukan keliling sebuah lingkaran ya. Jadi rumusnya bisa dibulak-balik, bisa yang ditanyakan itu kelilingnya, bisa juga yang ditanyakan adalah diameter ataupun jari-jarinya ya. Nah, di sini ada satu soal kuis ya. Adit berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepedanya. Diketahui diameter roda sepeda milik Adit adalah 56 cm. Jika Adit tiba di sekolah setelah roda sepedanya menggelinding sebanyak 1.500 putaran, tentukan jarak rumah Adit ke sekolah. Ini diminta satuannya dalam kilometer ya. Kalau dalam sentimeter nanti panjang sekali, maka bisa diubah dalam satuan kilometer lah. Caranya seperti apa? Caranya kita tentukan dulu keliling lingkaran atau keliling dari roda sepeda milik Adit. Jika diameter roda adalah 56 cm, maka kita bisa menentukan keliling dari roda sepeda Adit ya. Oke, di sini sudah saya coret-coret ya. Oke ya, jadi keliling dari roda sepeda Adit itu berarti karena 56 itu termasuk lipatan 7, maka kita gunakan rumusnya keliling sama dengan pi dikalikan dengan diameter 22/7 kalikan dengan 56. Ini kita bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 8. 22 dikalikan 8 hasilnya adalah 176 cm. Jadi keliling dari roda sepeda Adit itu adalah 176 cm. Nah, untuk menentukan jarak rumah Adit ke sekolah, maka cara menghitungnya tinggal kita kalikan keliling roda sepeda Adit dikalikan dengan banyak putaran ya. Keliling roda sepeda kalikan banyak putaran. Jadi 176 dikalikan dengan 1.500 putaran. Maka hasilnya adalah 264.000 cm ya. Karena ini tadi satuannya cm. Maka di sini hasilnya adalah cm. Nah, ditanyakan tadi dalam satuan kilometer ya, karena panjang sekali. Nah, kita ubah dari cm ke kilometer. Ini turunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap turun 1 ini kita kalikan 10 ya. Maka kalau turun sebanyak 5 kali tinggal kita kalikan dengan 100.000 ya, untuk diubah ke dalam satuan sentimeter ya. Maka ini karena naik, maaf ya, kalau turun itu dikali ya. Turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Setiap naik
satu tangga ini dibagi dengan 10, maka karena naiknya ini adalah 5 tangga, maka dibagi dengan 100.000. Oke, cara membaginya gampang sekali, tinggal kita geser aja komanya. Ini nolnya ada 5, tinggal kita geser ya. 1, 2, 3, 4, 5, komanya ternyata ada di sini 2,64. Jadi jarak rumah Adit ke sekolah itu adalah 2,64 km ya. Caranya seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita tentukan dulu keliling ya, keliling dari roda sepeda. Biasanya ini untuk motor, sepeda ataupun mobil ya, biasanya berapa putaran. Nah, kita dapat menentukan jarak dengan cara mencari keliling dari roda tersebut, kemudian kita kalikan dengan banyak putaran, maka kita bisa menentukan jarak yang ditempuh ya. Oke, mungkin ini dulu penjelasan untuk keliling lingkaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena kita di sini berbagi ya. Silahkan mungkin apabila ada masukan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Untuk pembahasan soal selanjutnya berarti latihan 2 bisa ditunggu setelah video ini ya. Jadi di video selanjutnya baru akan kita bahas soal latihan 2. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.